orang-orang yang para wali-walinya Allah itu biasa bertamatan Quran kayak gitu. Bahkan di antara maghrib isya ada yang menamatkan Quran 30 juz itu. Di antaranya Syekh Mahfud At-Turmusi, orang Indonesia, tinggal di Mekah, dan termasuk Imam Masjidil Haram Bahari, orang Termas itu Kediri. Itu bisa khatam maghrib isya. Caranya ya tidak usah ditanya cara lah, itu sudah kelebihan yang diberikan oleh Allah. Bahkan Sayyidina Utsman itu dalam witirnya bisa khatam Quran, dalam sholat witir. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kalau engkau istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya Allah, sunnahnya Nabi yang dilaksanakan oleh Rasulullah, nanti kamu itu ditolong oleh Allah untuk bisa mengerjakan sesuatu sunnah-sunnah yang besar. Perkara-perkara yang besar itu bisa kita lakukan. Nah, karena itu tadi karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita yang normal paling enggak khatam sebulan sekali lah ya, berarti sehari berapa? 1 juz. Itu aja kata Imam Ghazali masih bubuan pemalas, wahum minal battalin ya. Jadi sebulan sekali tamat itu masih bubuan pemalas. Kalau kita sebulan ndak khatam, tahu bukan pemalas lagi, pengoler mungkin ya. Sebulan ndak tamat. Kalau kita sehari dua lempir lah, pagi itu 2 lempir, duhur 2 lempir, asal 2 lempir, maghrib 2 lempir, isya 2 lempir, itu 1 juz kita. Apalagi sampai 3 lempir. Ada yang khatam 3 hari sekali, berarti 10 juz sehari. Yang kalau bisa memang yang bagus itu 7 hari sekali. 7 hari sekali. Setiap malam Jumat khatam. Jumat mulai lagi, malam Jumat khatam. Jumat mulai lagi. Nah, kalau sampai sebulan sekali, wa huwa minal battalin. Orang ini sibuk, terutama santri, karena mungkin baca kitab, belajar ini, sehingga cuman mampu sehari mampu 1 juz. Nah, kita yang nganggur seharusnya lebih banyak lagi. Ketika seorang hamba itu khatam Quran, ini waktu didengarkan oleh Allah. Karena doa ini ada yang keadaan hujan, keadaan sakit, keadaan bepergian. Ini keadaan, ada yang tempat kayak di Hijri Ismail, di Maqam Ibrahim, di Hajar Aswad, Rukun Iraqi, di Sofa, di Marwah, di Arafah, di Mina, di Muzdalifah. Itu tempatnya yang mustajabah ya. Kalau doa di situ insya Allah didengar. Keadaan sakit itu keadaan sehat kan mustajab. Makanya kalau pas lagi ndak enak badan, jangan banyak keluh kesah, jangan keluh kesah. Karena doa sampean itu lagi apa Bu? Mustajab. Doaul marid ka doail malaikah. Doanya orang sakit itu
kayak doanya malaikat, kayak doanya orang yang tidak pernah berbuat dosa, ya. Pas khatam Quran, ujar Nabi sallallahu alaihi inda khatmih, maka mendoakan atas orang tersebut inda khatmih, ketika pas khatamnya dia. Nah, kan bacaannya kita tidak sama, ada per hari kayak gitu. Mendoakan orang itu situna alfi malakin, 60.000 malaikatnya Allah. Jadi pas doa biar khatmil Quran itu didoakan oleh 60.000 malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rumah itu jangan sampai kosong daripada bacaan Quran. Nabi Bapak Nawiru fi'il amr itu perintah, terangi oleh kalian semuanya. Di mana yang diterangi? Buyutakum, rumah kalian. Rumah paling kecil hati kita, ya. Rumah paling kecil itu hati kita. Dua, badan kita ini rumah juga, komplit perabotannya, ada jendelanya, buka tutup mata kita, ada angin-anginnya telinga kita, ada tempat masuknya mulut kita, ada pembuangannya depan belakang, ada perabotan namanya jantung, paru-paru, ya. Ini rumah paling kecil, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri, ya, negeri paling kecil badan kita ini, kalau beriman kepada Allah dan takwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Allah turunkan keberkahan hidup dari langit dan bumi. Pian kalau takwa gitu turun semuanya. Makanya orang yang takwa itu hatinya tenang, ya, biar keadaan, karena keberkahan mengikutinya. Jadi kalau orang yang ahli baca Quran pasti hidupnya tenang, kayak orang bahari itu. Nah, orang dulu itu kadang hidupnya tidak terlalu mewah. Orang zaman bahari listrik tidak ada, ya, tapi masya Allah kalau pas baca Quran itu maghrib ada terdengar, subuh terdengar, sore rumah itu terdengar bacaan Quran, walaupun tidak pakai listrik. Dulu saya ngaji pakai petromak. Jadi kalau nggak belajar ke guru itu petromak itu pakai, kalau nggak pakai lilin, kalau berangkat pakai obor, ya. Belum subuh gitu bawa obor gini jalan kita, karena masih belum ada listrik. Tapi masya Allah yang ngaji itu banyak, Quran ramai. Nawiru buyutakum, terangi rumah kalian, kata Nabi. Dengan apa kita menerangi rumah? Bisolati, dengan sholat. Rumah kita itu nah hidupin, ramekan. Ya rumah paling dikit kita, apa isinya? Sholat. Isinya sholat itu bahasa kalau masak bumbu lengkap. Isinya sholat Quran ada, isinya sholat tasbih ada, isinya sholat tahmid ada, isinya sholat istighfar ada, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, doa ada. Dan di dalam sholat ada namanya sholawat. Jadi rumah jangan kosong dari itu, ada bacaan tasbihnya, ada istighfarnya, ya.
ada bacaan sholawatnya, ada bacaan Qur'annya. Sampai Nabi babasan, la taj'alu buyutakum al-maqabir, jangan kau jadikan rumahmu itu kayak kuburan. Ini tidak ada suara, ya, tidak ada suara, adalah musiknya itu. Sampai nyetel gambusan di kamar, di kuburan, marahin pian. Ini kuburan. Nah, rumah pian jangan sampai ini. Pada bacaan Quran dari istri, dari anak, dari orang tua, terdengar maghrib bacaan Quran semuanya. Subuh kita lewat itu dengar ada yang ngaji, masya Allah, ya. Terangi, jangan kau jadikan kayak kuburan. Nawwiru buyutakum, satu bisolah, dengan sholat, kemudian watilawatil Quran, rumah itu dibacakan Quran, ada dibacakan Quran. Sekali-kali kayak ibu-ibu bapak kepingin khatam Quran dalam sholat, masa ndak kepingin? Wah, saya ndak hafal. Lu sekarang nggak sulit. Di HP itu kan ada buah. Kalau pengen Qurannya itu masih jatuh-jatuh kita. Kalau pegang Quran lah, malam buka ini repot. Bukanya gini. Nah kalau pakai HP gampang pian. PC gini, kan Quran sudah ada. Kalau bukanya tinggal naikkan aja, seret. Ini kalau seret sekali gerak ndak batal salat kita. Jempol gini naik berhenti, nanti lagi naik lagi berhenti, sekali aja. Nah, asal jangan dihidupkan sinyalnya itu. Pas ada di telepon, pas tahajud baca 1 juz umpamanya tahajud, seret malam-malam acilnya beteleponan jam 2, assalamualaikum, salam celai, lagi ngapain? Lu lagi sholat. Lah kenapa baca? Astagfirullah, lupa. Jadi kasih model terbang gini sedikit, nggak usah banyak-banyak. Setiap duha 1 kali rakaat 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Kalau sholat 8 rakaat berarti 40 ayat. Ya, kalau pernah khatam Quran dalam sholat, walaupun seumur hidup sekali. Jauh pian. Ujar Imam Ali karramallahu aja, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun yusalli. Ada orang nang baca Quran dia berdiri qaim, cuman posisinya sholat. Dia baca Quran di dalam sholat tadi, lahu bi kulli harfin, 1 huruf Allah kasih 100 kebaikan, mi'atu hasanah, 100. Nah 100 itu ambil 1 aja deh, jadi sisa 99. Apa 1 ini yang diberikan oleh Allah? Kalau 100 1 huruf, nah 1 diambil. 1 ini apa nanti kalau ditukarkan? Dalam kitab Azkar An-Nawawi, hasanatun wahidah, 1 kebaikan yang diberikan oleh Allah nanti di hari kiamat, khairun, lebih bagus, minad dunya wa ma fiha, dibanding dunia beserta isinya. Makanya kalau ada orang ya meninggal dibacakan Yasin, Shadaqallahul azim, kirimkan ke orang mati. Bukan yang sampai habis lu bola Yasin depan aja 1 ayat itu, Yasin, Shadaqallah, kirimkan ke orang mati. Ujar Nabi, mal mayyitu fi qabrih illa kal gharik al mughawis. Tidaklah ada orang mati itu persis kayak orang yang tenggelam. Orang tenggelam itu buaya tidak perlu dikasih pertolongan yang macam-macam. Sekiranya menyelamatkan dia, senang sudah. Biar bagus tapi tidak menyelamatkan, orang itu tidak senang. Orang tenggelam itu, coba nih, ada orang 2 tenggelam di bakam gitu, tiba-tiba dari atas jembatan ada nolong, sini, tak kasih, tak tolong. Yang satu anaknya ngelempar emas 1 ton,
Ini ton 1 ton emas, tangkap. Nah, berapa emas 1 ton itu harganya? Nah, yang satunya bawa galon kosong betutup. Ma, ini nama galon 2.000 lu nukar lebar lo galon bekas dilempar. Ulun tanya, pilih yang mana? Hah? Enggak ada. Kadang-kadang ada anak enggak ngerti, dia maaf untuk mengenang kebaikan bapaknya bikin museum, bikin patung bapaknya. Seneng? Enggak seneng sama sekali. Yasin, sadaqallahul azim. 2 ayat, 2 huruf, 1 ayat 2 huruf. Yasin, kalau dibaca waktu sholat 200 kebaikan. Kalau dibaca sholatnya duduk 100, karena 50-50. Kalau dia tidak punya wudhu, ngaji kayak biasa 25-25. Kalau dia tidak berwudhu 10-10. Kasihkan mamanya. Sewenang. Ujar Nabi, mal mayyitu fi qabrin illa kal gharik, seperti orang tenggelam, yantadiru da'watan, nang ditunggu doa. Dari siapa? Pertama ujar Nabi, min ibnin, yang ditunggu itu doanya anak, ya, doanya orang. Makanya kadang-kadang keliru baik, kadang-kadang ulun ngelihat ini, ya Allah, kadang miris. Kalau pas di rumah ada acara betahlilan kah, behol kah, sehari kedua, 3, 7, anak-anaknya sibuk semuanya di luar. Masuk. Begitu nang di dalam tahlilan, la bekisahan anaknya. Hah? Ini kejadian loh, ini semuanya. Ada orang datang, mari masuk semua. Orang lain suruh masuk, anaknya di luar. Habis waktunya orang beyasinan, bekisahan anaknya. Tapi itu di kampung sono, Bu. Di sini ndak ada bedanya. Ya Allah, nih, ini kadang-kadang pas ada petahlilan diundang orang, ketika 7 hari kasar, anaknya berkisahan dengan pamannya, dengan saudaranya, padahal itu yang ditunggu oleh yang mati. Kayak anak orang itu, nah orang tua, coba pian, ada orang yang ngasih anak kita sendiri, nggak usah banyak, Bu, anak kita julungin, ada orang nggak kita kenal ngasih duit 1 juta, senang. Tapi pian kalau dikasih anak mak, ulun gak ada duit, mah cuma ada 100.000, ulun kepingin ngasih pian duit. Nih, itu perasaan di orang tua, mending nang 100. Ya Allah, anakku baktinya gak punya duit aja ngasih ngaku 100, orang lain 1 juta. Apalagi itu orang anak ngasih 1 juta, ya beda. Makanya urut pertama min ibnin, dari anak dulu. Kalau kebetulan tidak punya anak, menunggu lagi min akhin lahu, dari saudara-saudara kandungnya. Adakah saudara kandungku nang ngingatin aku? Kalau tidak punya saudara kandung, min sodikin lahu, kawal-kawalnya. Alhamdulillah aku dikirimin Yasin sama jamaah masjid. Nah, biasa aku berkumpul. Wa in lahikathu, kalau doa itu sampai ke orang tua, apa yang ujar Nabi? Kanat lahu min khairi minad dunya wa ma fiha. Bagi si mayit nang doa cuman Yasin, cuman sampai, bagi orang nang mati lebih bahagia, lebih senang bagi dia daripada dunia beserta isinya. Nah, jelas kalau lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi kalau kita baca di rumah kita baca, al-baitul ladzi quri'a fihi al-Qur'an, ujar Nabi, kalau rumah itu dibacakan Quran, hadarathul malaikah, maka datang ke rumah itu malaikatnya Allah. Wa tanakabat anhu syayatin, maka akan berhamburan lari setan-setan yang kada bagus, jin-jin yang tidak bagus
ndak kerasan. Karena sering dibacakan tadi Quran, ya, sering dibacakan Quran. Dulu pernah ulun punya santri baru datang gitu, ya orangnya yang nitipkan ngomong, ini sering kesurupan Pak Yai. Masuk pas lagi gitu, nggak sadar gitu. Namanya orang gitu, dipegangin orang 5, terlempar. Ya. Tiba-tiba lari ke kamar mandi, tidur di depan kamar mandi itu, di pas kayak pewuduan gitu, tidur habis marah-marah gitu. Jadi anak-anak datang ke rumah, anu lagi kambuh. Nah ini memang bujur orang Quran itu, memang dia menghadap ke sana, ke barat, dia menghadap ke selatan, tidur. Saya dari utara bawakan air yang sudah dibacakan waktu itu, baca Arba Mustamir, baca Yasin sekali, Salamun qaulam mir rabbir rahim 313 itu. Airnya saya ambil, saya bawakan, saya bacakan doa. Itu dia tidak menghadap, tidak tahu. Itu bisa teriak, panas, panas, panas. Padahal saya di belakangin. Dia menghadap ke selatan, saya dari utara, bawa air ini. Panas, panas. Saya bilang pegangin. Begitu saya wuduin pakai air itu, begitu tetelan Bu, sadar. Jadi memang Quran itu kalau dibacakan, bagi yang tidak bagus-bagus itu kepanasan. Watanang orang kepanasan, ya tidak senang lah. Watanak kabat anu syayatin, setan itu berlarian. Yang tidak bagus-bagus itu bamburan. Sebab di rumah kita mesti ada. Tidaklah ada, ujar Nabi, atap daripada orang beriman, pasti di situ ada penghuninya. Rumah pian itu ada semuanya. Makanya kalau masuk rumah Nabi ajarkan assalamualaikum. Ya, kalau ada orangnya waalaikumsalam. Kebetulan kosong, bini keluar atau anak-anak kosong kemanaan, kita masuk assalamualaikum. Tidak ada, tambahin assalamualaikum wa ala ibadillah izzalihin. Karena nanti yang tidak ngelihat itu jawab waalaikumsalam. Karena kita ada jin muslim, ya kalau mereka mengucapkan salam juga. Wa katsura khairuhu, kebagusan datang. Wa qalla syarru, keburukan sedikit. Terus apa yang diberikan Allah, orang yang di rumah itu sering dibacakan Quran, wattasa'ala ala ahli, rumah itu terasa nyaman, lapang, ya lapang. Tapi kalau rumah tidak pernah dibacakan Quran, ujar Nabi, hadaratuhu syayatin, yang datang setan. Rumah yang sering dibacakan Quran dengan rumah yang tidak pernah dibacakan Quran tidak sama, hawanya itu tidak sama. Sampai di zaman Rasulullah, di zaman Nabi, rumah itu yang dibacakan Quran bercahaya Bu. Karena yang lihat orang beriman, ya sama-sama bercahayanya. Seperti halnya kalau ada orang gunjing orang, mereka mencium bau busuk. Nah, zaman bahari hati masih bersih bujur. Makanya kalau orang sudah terkumpul, kenapa sih kita ini kalau ada orang menggunjing, kita tidak merasakan bau busuk daripada gunjingan? Karena di mana-mana sudah bau busuk. Sini gunjing. Akhirnya apa? Sama. Coba ndak percaya pian nang hidung-hidung bersih ini, umpamanya pian diajak saudara pian masuk kandang ayam potong, terus pian dikasih wadah, kira-kira bisa makan ndak? Di tengah-tengah itu pokoknya tahinya mah sama bau makanannya busuk kan, sampai tidak tahan baunya begini terus. Yang kerja di kandang ayam, ya sambil membersihkan kotoran, cek
Tangannya itu pegang rokok, maka di tangannya tahi semuanya. Datang bininya, bah, sarapan, bekacau di situ, bah. Kenapa? Hidungnya sudah terbiasa bau busuk. Orang bahari ada orang ngomongin orang datang, aku mencium bau aroma bangkai. Merasa dia astagfirullah. Itu. Jadi rumah kalau sering dibacakan Quran luar biasa ya. Kalau rumah tidak dibacakan Quran wa katsura syarruh, nang datang keburukan. Wa qalla khairuh, sedikit kebagusan. Wa dhaqa ala ahlih, nang tinggal hatinya sempit. Biar harta melimpah, tapi di situ disempitkan oleh Allah hatinya. Nah, itu. Makanya jangan ditinggalkan baca Quran, nggih. Sedikit aja pagi gini baca, dibuka 2 lembar kah, duhur 2 lembar ya. Terus kalau baca Quran niatin, niat berobat, niat nuntut ilmu, niat berdoa, niat munajat, kurang lebih niatnya itu ada 40. Wah, dah hafal aku, cukup kan di situ ada doa-doa untuk sehat. Wa nunazzilu minal qur'ani ma wa shifaa'u wa rahmah. Aku turunkan Al-Qur'an, di dalam Qur'an itu ada obat, di situ ada rahmat. Niat berobat, ya Allah ulun berniat karena dah hafal, cukup niatnya. Ya Allah ulun berniat baca Qur'an seperti niatnya orang-orang yang soleh ya, para sahabat, para nabi, para semua ada niatnya. Mana ala mana wa salafus soleh, innamal a'malu bin ya. Nanti pas kena doa di dalam Quran itu bukan doa sampean. Wa qala rabbi habli minas shalihin, itu doanya Nabi Ibrahim. Kalau pian baca aja berarti itu doanya Nabi Ibrahim masih. Tapi begitu niat ya Allah ulun berniat berdoa, begitu doa itu yang dibaca Nabi Ibrahim pian masuk di dalam doa itu. Ya Allah berikan aku anak-anak yang saleh. Wah, begitu pas kita lawas rumah tangga, ndak punya anak-anak, berniat ulun berdoa ya Allah seperti niatnya orang soleh. Begitu pas baca ayat doanya Nabi Zakaria, qala rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah jangan kau tinggalkan ulun sendirian tinggal di dunia ini. Artinya minta keturunan. Nggak sengaja pian baca sit, niatnya baca Quran sambil berdoa seperti niatnya orang soleh. Tiba-tiba karena minta punya keturunan, tiba-tiba diberi oleh Allah keturunan karena niatnya tadi niat berdoa. Jadi kalau nggak hafal niatnya baca Quran, niatin ya Allah ulun berniat seperti niatnya orang-orang yang soleh yang terdahulu, para ahli wali-walinya Allah SWT. Ini aja Nabi sampaikan, rawahu Dailami an Amr bin Shu'aib, wallahu alam bishawab. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah rabbil alamin. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul hamd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina ya rabbal alamin. Husnul khatimah inda ajalna qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia dan akhirat.